Yang menariknya di rumah ini tentu adalah balkon yang menuju ke luar. Balkon ini yang unik dibanding rumah-rumah yang lain. Kalau rumah lain kan 3 lantai tapi sudah tertutup semua. Sudah jarang banget ada tipe rumah 3 lantai dengan etik yang terbuka keluar, buatan Summarecon dan harganya masih 1 M-an. Hai, ketemu lagi dengan Rimbun. Kita lagi review rumah Viola di Summarecon Road Gading. Nah, ini kita lihat untuk rumah contoh ini tipe 6x11 dan posisi hook. Kita lihat dulu dari luar ya. Nah, ini kita lihat posisinya karena di hook, jadi dia masih punya tanah di samping. Dan karena ada tanah di samping, masih bisa dibuatkan juga untuk meja untuk bersantai seperti itu. Dan ada pintu di daerah samping. Cuman kalau untuk posisi di badan, samping-samping ini tidak akan didapatkan. Ya, kemudian kita lihat dari klaster perumahannya, pertama kita lihat row jalannya sudah cukup besar, 9 meter. Bahkan ini bisa muat untuk 3 mobil karena satu mobil kita bisa hitung 2,5 meter. Dan kemudian untuk saluran airnya sudah terletak di bawah underground, termasuk untuk infrastruktur, kabel-kabel juga sudah di bagian bawah. Nah, kita ke bagian carport, kita lihat untuk kanopi memang di rumah contoh dipasangkan model kaca seperti ini, cuma nanti tidak didapatkan kanopi. Di bagian carport ini masih bisa muat untuk 2 mobil city car. Tapi kalau mobil ukuran besar seperti Fortuner, nah itu sih tidak bisa muat 2. Nah, kemudian kita lihat untuk dasarnya ini merupakan semen yang sudah berbentuk bercorak, tapi juga kasar, jadi tidak akan menyebabkan licin pada roda kendaraan ataupun saat kita berjalan. Nah, di sebelah sini masih terdapat keran air yang bisa digunakan untuk mencuci kaki ataupun mencuci kendaraan nanti. Nah, kemudian kita lihat masuk ke sini. Di sini juga terdapat roster sehingga menjaga privasi kita. Kalau pintu rumahnya di sebelah sini, nggak akan langsung kelihatan dari luar begitu kita membuka pintu rumah. Jadi kalau tetangga di depan sana, nggak bisa langsung melihat ke dalam rumah walaupun pintunya terbuka. Oke, kita masuk ke dalam rumah ya. Di lantai pertama, ini dengan konsep open space, terbuka menyatu seperti ini. Tapi di sebelah sini sebenarnya, rumah ini kan ada 4 tipe. Jadi tipe premium, tipe deluxe, dan tipe etik plus toilet. Nah, kalau tipenya yang premium, di sebelah sini beneran sesuai dengan kanopi contoh seperti ini ada ruangan terbuka ke luar. Jadi di bagian sini itu tanah dan di atasnya terbuka karena tidak dapat kanopi juga. Ini cocok untuk dijadikan ruang menjemur pakaian. Cuman di rumah contoh ini dibuka untuk dijadikan contoh ruang makan. Kita kembali dulu ke depan. Nah, di bagian depan untuk pintu sudah mendapatkan smart door lock, jadi tidak perlu menggunakan kunci manual lagi. Kemudian di sini contohkan NCB sebenarnya ada di balik sini. Nah, itu NCB-nya. Cuman di rumah contoh dibangunkan furniture kayu seperti ini sehingga tertutup terlihat cantik. Cuman ini tidak kamu dapatkan ketika membeli rumah ini ya. Di pojok ruangan masih ada space, bisa diletakkan kursi dan meja. Jadi ketika di pojok sini masih bisa kamu gunakan untuk membaca buku dan juga dicontohkan di sini dibuatkan lampu baca. Jadi bisa bersantai di sini. Dan di bagian ujung ini ada powder room. Jadi tidak bisa digunakan untuk mandi karena tidak ada shower untuk mandi. Jadi ada wastafel dan juga toilet. Dan di ujung juga ada jendela yang akan memberikan pencahayaan, jadi tidak terlalu gelap. Dan juga untuk pergantian udara. Penting sekali untuk di toilet ada pergantian udara. Di bawah tangga
ini masih ada space sebenarnya ruangan, tapi dicontohkan di sini dibangunkan lemari. Dari mana tahu ada space-nya? Nah, di balik lemari ini masih ada ruangan. Di sini contohnya untuk menyimpan peralatan kebersihan ataupun barang-barang lainnya yang mau disimpan sebagai gudang. Tapi kalau saya pribadi tidak merekomendkan, walaupun posisinya dia di sebelah powder room tadi, ini sih sepertinya kalau mau dijebol pun memperbesar powder room untuk kamar mandi sepertinya kurang karena posisinya di bawah tangga ini akan memendek ke bawah. Jadi untuk orang-orang yang tinggi sih nggak bisa masuk, nggak cocok. Nah ini istilah yang kita bilang ruang utamanya, ruang besarnya untuk dijadikan ruang keluarga, menyatu juga dengan ruang tamu. Jadi ukuran tempat duduk kalau dibuat seperti ini masih lega, bisa untuk 5 orang untuk menonton TV. Karena di sini juga di rumah contoh ini dibuatkan space untuk ruang kerja. Seperti ini, bisa saja ruang kerja seperti ini. Cuman kalau ruang kerja ini, meja kerja ini pun dihilangkan, ruang keluarga tadi bisa menjadi lebih besar. Jadi space-nya lebih gede, masih bisa spot buat satu sofa lagi di depan sana. Kita ke bagian dapur. Nah, dapurnya ini cukup panjang ya, seperti ini. Ada space juga di bagian bawah dan di bagian atas lemari. Dan juga ada ruangan di sebelah kiri, ini dibangunkan juga contoh lemari. Sini bisa dicontohkan untuk menyimpan kulkas. Dan ini ukurannya cukup tinggi, kulkas 2 pintu sih harusnya. Di sini juga masih ada space. Nah, di sini untuk air ya. Apa istilahnya? Dispenser, aku lupa. Nah, di sini tadi seperti yang di awal, jadi sebenarnya ini nanti ruang terbuka. Cuma di rumah contoh ini dijadikan tempat makan. Jadi cocok sih memang sekaligus dari dapur langsung makan di sini. Oke, untuk lantai 1 kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini kamar utama. Kita lihat dengan ukuran seperti ini. Untuk tempat tidur bisa diberikan contoh yang ukuran queen seperti ini. Sebenarnya untuk ukuran king pun aku rasa sih masih muat, cuma nanti space-nya agak berbeda. Tapi untuk di bagian kaki di sini sih masih cukup lebar seperti ini. Nah, kita lihat untuk pencahayaan di sini jendelanya sangat besar karena posisinya dari ujung paling atas sampai ke ujung paling bawah. Jadi cahayanya ini pasti terang sekali. Ini bahkan mungkin videonya backlight ya di sana. Nah, ini jendelanya pun sangat lebar seperti ini. Jadi kalau siang hari sudah pasti ruangannya akan terang, tidak akan gelap. Nah, masih ada space di ujung-ujung untuk dijadikan meja seperti ini dan meja di sana. Cuman jendela yang di ujung itu ada karena rumah ini adalah posisi di hook. Sedangkan kalau posisi badan itu tidak ada jendela di sebelah sana. Nah, kita lihat pun di sini dicontohkan untuk lemari yang double pintu. Di sini bisa muat 2 lemari. Bahkan masih ada space untuk meja rias. Jadi untuk para istri bisa nih, masih cukup space-nya untuk mempercantik diri di sini. Ya aku masuk kamera. Oke. Dan di sebelah sini bisa dijadikan space untuk TV. Dan masih ada space juga untuk dijadikan lemari seperti itu. Ini sih ruangan ini sangat besar dan ini dicontohkan juga untuk meletakkan tas bisa di sebelah sini. Yuk kita pindah. Tapi yang pertama kita mungkin ke kamar mandi dulu ya. Nah, ini kamar mandi bersama. Kamar mandi bersama ini
punya jendela juga untuk udara dan pencahayaan. Sisanya seperti biasa, ada shower, ada toilet, dan juga ada wastafel. Tapi diperhatikan juga secara detail. Nah, di sini ada perbedaan ketinggian ketika di posisi shower. Jadi airnya supaya terjaga tidak muncrat kemana-mana. Posisi shower ya. Dan juga untuk posisi kamar mandi dengan bagian lorong terdapat juga perbedaan ketinggian seperti ini. Jadi menjaga juga supaya airnya nggak muncrat keluar. Oke, kita kembali ke lorong dan masuk. Ini kamar anak pertama. Nah, kamar anak pertama punya jendela ke bagian belakang. Sudah pasti untuk pencahayaan dan udara cukup bagus. Ranjangnya memang ya karena untuk anak, ini untuk yang single bed, sehingga masih punya space yang cukup gede untuk lemari dan meja. Nah, untuk anak pun ketika belajar bisa mempunyai meja seperti ini. Ini pun dicontohkan untuk portable. Jadi bisa ditarik kalau mau dipakai mejanya. Tapi kalau nggak dipakai, bisa dimasukkan kembali. Kenapa dibikin contoh seperti ini? Karena biasanya anak-anak itu sukanya kan main di lantai, space yang gede. Sehingga kalau didorong mejanya, space bermain dia jadi lebih besar. Karena kalau mejanya sudah fix, tidak bisa didorong tarik, tentu tadi ruangannya akan berkurang. Ya, harus ke sebelah sini. Cukup cantik sih ini, selain desainnya, tapi secara fungsi juga. Jadi untuk menyimpan pakaian bisa di lemari sini, dan untuk buku-buku pelajaran bisa di sebelah sini buku pelajarannya. Jadi tidak bingung untuk menyimpan barang-barang anak. Masih bisa juga ada space di bagian ujung. Di sini juga untuk meletakkan mainan dan buku. Dan ini contoh yang menarik. Ini adalah papan tulis. Bentukan kaca, jadi ditulis dan gampang dihapus daripada anak-anak coret-coret di tembok. Keren sih idenya ini. Ini masih ada space juga, dijadikan meja untuk menyimpan barang-barang, menyimpan mainan terutama. Oke, kita pindah ke kamar anak kedua. Nah, di sini diberikan konsep contohnya untuk ruangan bayi. Nah, di sini ada ranjang bayi, di sini ada lemari, dan di situ masih ada tempat duduk. Memang kamar ini ukurannya lebih kecil dibanding kamar anak yang pertama. Jadi kalau tidak punya anak dua, misalnya hanya satu anak, ruangan ini sih bisa dijadikan kalau perlu untuk sebagai tunjang. Ataupun kalau memang ada asisten rumah tangga, bisa dijadikan kamar asisten rumah tangga. Terdapat jendela juga di ujung, jadi untuk pencahayaan dan udara juga sudah pasti ada. Oke, itu untuk ruangan di lantai 2. Kita naik ke lantai 3. Nah, yang paling kerennya rumah ini ya tentu attic room lantai 3 ini. Di sini kita bisa lihat ada ruangan yang cukup besar. Kamu bisa jadikan untuk ruang keluarga, ruang bersantai, ruang hobi, ruang olahraga seperti ini juga bisa ditaruh alat-alat gym sebelah sana. Ataupun sebenarnya dijadikan kamar juga bisa. Diletakkan ranjang di sebelah sini. Sebagai contoh, kalau di rumah ini dijadikan untuk ruang keluarga. Kita lihat untuk ruang seperti ini diberikan sofa. Nah, untuk contoh ini bisa untuk 3 orang. Tapi sebenarnya tambahan kursi pun di sebelah sana masih bisa. Ini karena dicontohkan meja-mejanya banyak sekali. Tinggal di permainan saja mau seberapa banyak meja yang ada ataupun kursi yang ada. Sedangkan di bagian ujung dicontohkan dibangunkan lemari dan TV yang gede seperti ini. Ini kalau untuk buat bersantai, yang suka main video game seperti main PlayStation, bisa nih main sini, enak banget ruangannya.
lemari banyak space-nya untuk menyimpan barang. Nah, di ruangan ini cukup satu AC saja. Ini kayak sekarang, siang-siang, walaupun di luar sedang panas, cukup dingin. Ini sih aku kurang tahu AC-nya kira-kira berapa PK ya. Mungkin 3, oh ini AC-nya 2,5 PK. Jadi untuk ruangan ini, satu ruangan ini hanya AC 2,5 PK saja sudah terasa dingin. Jadi walaupun posisi di lantai 3 tidak terasa panas, walaupun posisi paling atas ya. Nah kita lihat ke sini, di sini ruangan untuk service area, kita nggak usah keluar ya. Ruang service area, jadi untuk menaruh kompresor AC ataupun mau naruh toren air bisa di sana, dan gampang untuk dibersihkan maintenance. Cukup keluar dari sini, tukangnya yang membersihkan bisa keluar. Jadi tidak perlu manjat-manjat tangga ke luar. Nah ini juga masih ada kamar mandi. Kita lihat di sebelah sini cukup panjang seperti ini, panjang ke dalam. Jadi nggak perlu repot-repot turun ke lantai bawah. Nah, yang menariknya di rumah ini tentu adalah balkon yang menuju ke luar. Kita keluar. Ini sudah dibuka ya. Oke, ini dia. Balkon ini yang unik dibanding rumah-rumah yang lain. Kalau rumah lain kan 3 lantai tapi sudah tertutup semua. Nah, kamu bisa jadikan meja dan kursi untuk bersantai di sini. Udah paling enak nih kalau di pagi ataupun di sore hari sambil melihat pemandangan. Ini karena tidak terlalu terik sih mataharinya, jadi enak di sini. Coba kalau terik. Nah, cuman ruangan ini ada kekurangannya. Kenapa? Memang kelebihannya udara masuknya segar, pemandangan kelihatan, tapi kamu bayangin kalau ini lagi hujan. Nah, kalau hujan sudah pasti airnya akan masuk ke sini. Karena ini kan bentukannya tidak ada kanopi. Nah, ini pun mungkin mesti permainan desain sih. Karena kalau dibikin kanopi standar, bikin kanopi tidak kena air hujan, tapi memperjelek desain. Kalau melihat dari luar, nanti rumahnya kelihatan jelek. Tapi kalau tidak ada kanopi, airnya masuk ke dalam, muncrat ke sini. Ya, itu sih kekurangannya untuk Epic Room ini. Di klaster Viola, seperti klaster kastel yang lain, juga akan terdapat clubhouse yang ada kolam renang, taman bermain anak, dan juga ruang multifungsi. Nah, Viola sendiri, selain ukuran sebagai contoh 6x11 ini, ada 3 tipe lain, yaitu ukuran 5x11, 7x13, dan 8x13. Di Summarecon Crown Gading akan memiliki berbagai fasilitas. Sebagai contoh, yang sedang dibangun adalah Food Village, dan segera dibangun Ruko Gading Boulevard tahap 1 yang sudah habis terjual, dan akan segera hadir mall sebesar 21 hektar yang akan menjadi mall terbesar di Jabodetabek. Dan juga pembangunan menuju ke arah utara, menuju ke arah Tol Tambun, sehingga untuk menuju Kelapa Gading dari Summarecon Crown Gading hanya 15 menit saja. Sudah tergabung sekolah internasional seperti PAHWA, dan tenan-tenan yang sudah bergabung seperti Symmetry, Solaria, SEI, dan Excelso, dan akan bergabung juga tenan-tenan lain. Jadi kalau kamu tertarik dengan rumah ini, cukup mudah, booking hanya dengan 15 juta saja, kamu sudah bisa pilih unit. Nah, cara membayar itu ada cash keras, cash bertahap, KPR Express, dan ada juga program DP dicicil 6 kali. Sebagai contoh simulasi, untuk KPR 20 tahun, angsurannya mulai dari 6 jutaan saja. Nah, jangan lupa ada promo sampai 20 April 2020 ini, kita mendapatkan voucher MAP sampai dengan 5 juta. Jadi buruan ya, segera hubungi Ringbun. Bye-bye.